Puji Tuhan, Shalom Ibu-Ibu ya. Walaupun hari hujan kita tetap bersyukur, ternyata hujan tidak menjadi halangan buat kita untuk kita mencari, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, sore hari ini saya akan bagikan firman Tuhan buat kita. Saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga kau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ayat yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda dan mereka mengapani mayat itu, lalu mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 7, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang Ananias dan Safira, yaitu suami istri yang memiliki sebidang tanah. Terus tanah itu dijual, ya. Setelah tanah itu dijual, dia meletakkan sebagian untuk rasul-rasul dan sebagian lagi untuk hidupnya, ya. Seperti itu ibu-ibu dari firman Tuhan ini. Tetapi ya, ketika Petrus datang dan Petrus bertanya kepada Ananias, apa yang dilakukan? Rupa-rupanya suami istri ini sudah kong kali kong, ya. Nanti kalau ditanya jual tanah, bilang aja misalnya jualnya berapa? 2M, ya udah. Padahal mereka jual tanahnya itu lebih dari 2M, bisa 3M, 4M atau 5M, ya. Nah, mereka kompak. Akhirnya ditanya sama Petrus, ya. Pertama Ananias, sekian kamu jual? Iya. Akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu, ya? Petrus bilang begini, Ananias, tanah itu kan milik kamu. Kalau kamu jual banyak pun, itu kan hak kamu, gitu loh, ya, ibu-ibu ya. Artinya gini, gak perlulah kamu berbohong, gitu loh. Kalau kamu mau memberi, beri aja sesuai dengan yang ada pada kamu, gitu loh. Gak perlu sampai ngebohong begini, enggak, saya jualnya 2M, padahal dijualnya 5M, gitu loh. Yang dimaksudkan oleh Petrus. Akhirnya apa yang terjadi? Karena Ananias membohongi Petrus, apa yang terjadi, ibu-ibu? Dia rebah lalu mati. Orang-orang kubur dia. Akhirnya datanglah istrinya Safira. Dia nggak tahu apa yang terjadi, ya, dia nggak tahu sama sekali. Akhirnya Petrus datang kepada dia dan bertanya, Safira, kamu jual tanah dengan Ananias sekian? Betul, betul Petrus, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Baru saja suamimu yang mati diusung keluar dan dikubur. Sebentar lagi kamu rebah dan mati. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Safira pun mati. Safira mati dan akhirnya dikubur keluar. Orang-orang yang melihat perkara itu, mereka sangat ketakutan, mereka sangat gentar gitu. Aduh, ini gawat, ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari perkara ini
ini ya, dari peristiwa ini saya bagi ada 3 hal yang harus kita perhatikan dengan baik. Kadang-kadang jujur kita berbicara ini gak jujur, betul gak? Kita berbicara pakai dalih A, dalih B, dalih C, dan D. Enggak ya. Kadang-kadang kita berbicara kepada teman, saudara, atau suami atau istri, itu pun tidak jujur. Padahal ada satu mata yang memandang dari surga, itu sampai ke dalam dasar hati kita. Mata itu liatin kamu jujur atau enggak. Kalau di depan manusia kita bisa berbohong, tapi di depan Tuhan kita nggak bisa bohong. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya minggu kemarin saya bilang, milikilah hati yang jujur, yang transparan di depan Tuhan. Kenapa? Supaya doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Ya, kenapa nggak dijawab? Karena hatimu nggak jujur. Kamu bisa bohong ke si A, bohong si B, sampai kadang-kadang dicap, jangan percaya kata dia mah suka bohong, dia mah suka ngelantur kalau ngomong gitu ya, dia suka banyakan halusinasi gitu ya. Mana ini ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar dengan baik. Kalau masih ada dalam hidup kita yang seperti itu, tinggalkan jauh-jauh. Kenapa? Karena Tuhan tidak berkenan kepada kita. Ya, nah dari hal ini saya bagi ada 3 perkara. Yang pertama, ibu-ibu, sebenarnya Ananias dan Safira ini adalah suami istri yang baik loh. Suami istri yang kompak gitu ya, enggak ya? Bagus kalau saya lihat ya, awal-awalnya bagus, mereka kompak. Mereka mau jual tanah, sepakat enggak? Sepakat. Kalau jual tanah nggak sepakat nggak akan terjadi. Suaminya mau jual, istrinya nggak mungkin tanah itu bisa terjual. Tapi Ananias dan Safira ini awalnya sepakat, awalnya baik. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, awalnya baik. Tapi karena begitu dia lihat, yang kayak hasil penjualan tanah ini banyak, mulailah hatinya berubah. Ya. Nah, kita buka di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Apa kata firman Tuhan? Ya, Filipi, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita firman Tuhan. Ini perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Mereka menginginkan jemaat yang ada di sana itu sehati, ya, hidupnya baik, keadaannya, bahkan imannya bertumbuh bersama-sama. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebenarnya sehati itu bagus ya. Makanya kita ibu-ibu sering kali, ayo mau pakai ini, ada yang usul pakai kebaya, oke. Kenapa ya enggak ya? Karena itu menandakan kita itu sehati. Pakai seragam, ayo ya, mau, itu menandakan bahwa kita sehati. Enggak ada yang bilang, saya nggak mau, saya jelek kalau pakai itu. Kan kita menanggalkan yang seperti itu. Kita bukan mau cari kepentingan pribadi, tapi kita mau menyatakan bahwa kita ini sehati lewat perkara-perkara baju seragam lah, gitu ya. Itu menandakan ketika engkau mau, ketika engkau bersedia, maka engkau sedang menyambungkan hati dengan yang lain. Bukan soal cantik atau tidak cantik, bukan soal bagus atau tidak bagus, tapi belajar untuk menyatukan hati kita dengan yang lain. Bukan egois kita yang keluar, ya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Bukan kemauan kita pribadi yang kita paksakan kepada orang lain, ya. Makanya saya selalu lemparkan. Gimana ibu-ibu, mau gak pakai kebaya? Mau, oke. Yang gak setuju saya tampung dulu, nanti kita pikirkan bagaimana. Siapa yang gak punya, kalau ukuran badannya sama saya, boleh pakai kebaya saya. Saya selalu tawarkan ya, kalau bikin seragam pun kita yang mana. Makanya saya selalu ajak beberapa ibu untuk cari kira-kira yang mana nih. Oh ini bagus nih, yang ini cocok gak? Kita harus ambil
buat yang langsing, buat yang agak besar, biar masuk dan kelihatannya bagus semua. Selama ini seragam kita tidak pernah ada yang buruk. Betul apa betul ibu-ibu? Semuanya bagus gitu. Kenapa? Karena memang kita menyatukan hati dengan yang lain. Nah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pentingnya sehati ini ya. Suami istri kalau nggak sehati yang ada apa? Ribut. Waduh, habis-habisan ribut ya. Ribut. Emak kalau soal ribut ketawa tuh ya enggak ya. Ntar saya mau tanya Kong lah, Kong kenapa tuh emak ketawa soal ribut gitu enggak ya. Emangnya suka ribut berdua ya Kong gitu ya. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, suami istri harus sehati. Betul? Ya, jadi kalau sehati, keputusan yang diambil pun enak. Dan pasti keputusan itu yang terbaik, bukan gak baik ibu-ibu. Ya, jangan salah ya Kak ya. Nah, Tuhan menginginkan kita ibu-ibu itu sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya, sehati sepikir di dalam Tuhan. Apa itu sehati sepikir di dalam Tuhan? Kalau ada program ini kita dukung bersama-sama. Kalau ada program ini kita lakukan bersama-sama. Kita kerjakan bersama-sama. Toh setiap pekerjaan yang ada di dalam rumah Tuhan itu kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pribadi kita. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu apa lagi? Sehati sepikir dalam iman. Di dalam Kisah Para Rasul 2 itu jemaat mula-mula begitu on fire dengan Tuhan. Waduh, ya Mbak ya, bahkan imannya itu bukan stuck, dia langsung jos, naik terus. Ya Mbak, hebat. Padahal mereka baru saja banyak yang baru percaya kepada Tuhan. Tapi karena mereka sehati, iman mereka bertumbuh, bertambah terus. Itu yang Tuhan mau sebagai anak Tuhan. Imannya gak stagnan di sini aja. Udah maunya begitu aja, gak naik. Saya pernah ngomong sama satu ibu, kalau kamu jadi anak ibu, kamu tidak boleh mundur. Saya ngomong, ya hari ini dia gak datang orangnya. Dia lagi berbeban berat. Saya bilang, kalau kamu jadi anak ibu, kamu tidak boleh mundur. Ya, kalau kamu gak kuat, kamu berdiri di tempat. Kamu berdiri di tempat, angkat tangan kamu tinggi-tinggi. Tapi kamu harus maju, walaupun cuma sedikit. Kenapa ibu-ibu yang dikasih? Jangan mundur. Nanti majunya susah nih, saya kasih tahu ya. Nih ketika ada mana kita mundur, ada lagi mundur. Tambah jauh dari Tuhan, itu repot ibu-ibu. Ya, hidup di dunia ini udah susah. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, siapa yang menolong kita? Siapa? Saudara, tetangga, teman, paling sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu cukup, gak mau lagi. Tapi kalau datang kepada Tuhan, engkau memiliki iman, maka Tuhan bekerja bagi hidupmu. Ya, makanya engkau harus sehati sepikir di dalam iman. Ya, sehati sepikir di dalam iman. Iman kita harus bertumbuh terus. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, iman itu harus bertumbuh. Ya, ibu-ibu. Orang mungkin kalau melihat saya bingung, kalau jalan saya nggak bisa cepat memang. Saya kalau ke mall ketinggalan sama penggembala, udah sampai mana saya santai aja jalan sendiri, biarin aja yang butuh saya kan pak gembala, ya enggak ya, kan juga paling nengok, gitu ya enggak. Istri saya ketinggalan saat, buat saya nggak masalah, ya enggak ya, karena saya nggak bisa kalau suruh, jalan. Kalau ke Singapura paling capek ya enggak, itu orang nggak ada yang jalan pelan-pelan, semuanya cepet jalannya, ya ampun ya enggak ya, ibu-ibu. Tapi bukan berarti kalau kita jalan kita lambat, jalan kita kayak putri keraton, iman kita juga seperti itu. Enggak, buat saya nggak ada di kamu seperti itu. Ya, ini itu boleh kita hadapi tantangan, tapi saya harus maju. Ya enggak ya. Saya kalau belajar dulu ya di sekolah itu kalau nggak bisa, hayu aja saya kutak-atik ya enggak. Sini saya tanya, kalau sekarang kan gampang, banyak bimbel ya. Kalau zaman dulu nggak ada, internet nggak ada, bimbel jarang,
jadi saya kotak-katik, saya tanya teman, saya tanya mama saya tanya siapa aja ya enggak ya. Kenapa ini nggak ketemu ya enggak jawabannya. Kira-kira ibu-ibu nangkep ya, saya seperti itu gitu. Ya. Jadi ibu-ibu sehati sepikir di dalam iman harus terus bertumbuh. Walaupun jujur untuk iman bertumbuh itu ada sarananya. Sarananya apa iman bertumbuh? Ada yang tahu nggak? Sarananya apa iman bertumbuh? Bukan baca firman Tuhan. Salah satunya yang paling berat baca firman Tuhan kalau cuma asal baca nggak dihayati, persoalan. Persoalan itu yang membuat imanmu harus bangkit dan naik. Ya, persoalan ibu-ibu sakit, dokter nyatakan udah pulang aja, tidak ada jalan keluar, terus kamu menyerah, saya mau bilang. Terus kamu ya udahlah, saya tinggal tunggu mati. Cemen, saya bilang begitu ya. Kau harus berseru kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong, ya. Ibu-ibu, pakai imanmu saat itu. Ngomong, bilur Yesus aku sembuh. Gitu ya. Jadi sehati sepikir di dalam iman. Terus apalagi nih, suami istri harus sehati sepikir di dalam hal-hal yang positif. Kita hidup banyak negatif apa positif sih? Negatif kan? Kebanyakan orang ngomong ini, dia tuh begini, dia tuh begitu. Karena kepikiran kita yang gaya harus dirubah mindset kita. Oh dia ngomong begini karena mungkin begitu ya enggak ya. Oh dia ngomong, saya paling takut kalau ketemu orang gitu ya yang hanya beberapa kali ngomong. Kenapa? Nanti kalau saya ngomong, apalagi saya ngomong pelayanan gitu ya. Misal kata dia pelayanannya di bawah saya nggak akan ngomong ibu-ibu. Paling saya cuma hello, senyum gitu ya. Saya kebanyakan senyum, saya nggak akan tanya pelayanannya gimana. Nanti orang tersinggung. Kenapa? Karena dia bilang ini sombong, mentang-mentang baru bangun gereja, mentang-mentang kebanyakan gitu ya. Karena kenapa? Saya dan orang itu kan beda. Yang nggak saya positif, dia negatif, nggak ketemu. Paling saya cuma senyum. Oh iya, gimana kabar? Baik. Pernah ada orang yang saya tanya, gimana kabarnya? Dia langsung tersinggung sama saya. Saya tanya kabarnya, dia tersinggung sama saya ya. Sejak dari situ aja saya kalau ketemu, halo, luar biasa kan? Udah, ya enggak. Supaya ya enggak kelihatan, ya enggak ya ibu-ibu. Apalagi saya nanya-nanya soal itu enggak. Paling dia yang saya diinterogasi, saya yang diem aja, saya ditanya anaknya berapa, kuliahnya di mana, udah kawin belum, udah punya cucu belum. Itu paling ya enggak ya. Saya yang jadi diwawancara sama mereka karena saya diem gitu ya enggak ya. Enggak apa-apa buat saya, lebih baik seperti itu gitu ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan sehati sepikir untuk perkara-perkara yang positif, jangan yang negatif-negatif. Kita buanglah yang negatif-negatif. Buat apa sih? Bener gak? Dari ucapan kita aja kita bisa menilai, kita bisa tahu orang itu bagaimana. Betul apa betul? Betul gak? Kalau ngomong soal keuangan, segini menurut standar orang murah, tapi dia mau, wah ini mahal, ini kemahalan. Jadi orang itu kita tahu gimana orang itu. Pelit orangnya, bener gak? Kalau ngomong, wah ini saya punya teman, dia bilang gini, saya pernah naik kapal pesiar. Saya tanya dong, saya mau tahu dari mana naik kapal pesiarnya. Kan saya mau naik aja. Duh, kamu naik kapal pesiar kok kagak tahu dari mana kemana? Ya enggak. Saya bilang, kalau nggak tahu ya nyah. Saya bilang, dia cuma cengar-cengir. Saya nggak percaya dia naik kapal pesiar. Orang kalau pernah naik pasti ditahan. Saya bilang, waktu di Israel naik kapal pesiar mengelilingi sungai Nil. Tuh naik kapal pesiar, saya bilang ya enggak. Naiknya dari sungai Nil sini turun, kan muterin sungai Nil 1,5 jam, balik lagi ke situ. Ya enggak, ini aneh, saya bilang naik kapal pesiar kagak tahu di mana naik, di mana turun kagak tahu, ya enggak ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa tahu orang itu. Artinya apa? Ngomong gede doang, yang enggak ya omdo, yang enggak ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ih ngomongnya gede kalau ngomong, ya enggak.
Kita bilang begini, kalau ngomong gak dipikirin ya. Terus dia ngomong begini, kaki saya sakit. Oh, kaki kamu sakit ya, banyak terapi aja kalau pagi. Bukan, karena rumah saya 2 lantai, katanya gitu. Rumah kamu kan 1 lantai, kata dia gitu. Dia ngomong ke saya cengir. Ini kaki sakit mau pamer bahwa rumahnya 2 lantai. Saya nyeletuk gini, rumah saya dari zaman dulu itu udah 2 lantai. Saya bilang ya enggak. Dia kaget ya. Saya bilang, aduh Tuhan, kita bisa tahu bagaimana sifat orang itu. Suka pamer, ya enggak ya ibu-ibu. Kita udah tahu dari orang ngomong, ya. Suka bohong kah, suka pamer kah, suka apakah. Kita udah tahu dari cara dia berbicara kepada kita. Makanya hati-hati loh kalau ngomong sama saya. Jangan banyak halusinasi loh, saya tahu loh ibu-ibu ya. Ibu-ibu gak ngomong, Tuhan kasih tahu. Benar, saya pernah tuliskan di status. Tuhan beri saya mimpi setelah dikonfirmasi semuanya betul. Betul memang. Saya sampai kaget ya. Benar. Kaget saya. Ya, hati-hati loh ngomong sama saya. Jangan pakai halu-haluan. Ya enggak. Jadi kata bermimpi jadi putri raja. Aduh. Ya enggak ya, hari gini ini kenyataan hidup gitu loh ya enggak ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan itu yang pertama. Ini kedua ya, 1 Timotius 6 ayat 10 nih. Tolong tampilkan Catherine cantik ya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 ya. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Waduh. Ya ini perhatikan ibu-ibu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Ya begitu dia lihat, duit banyak, sayang dong kalau dibawa, sayang dong kalau dikasih. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar ya. Uang itu akan menjadi alat yang baik kepada kita ketika kita menguasainya. Tapi uang menjadi alat yang tidak baik ketika kita tidak bisa menguasainya. Gara-gara uang 5.000 terjadi membunuh suami istri, cucu dengan neneknya, ibu-ibu cuma goceng, ya enggak ya. Makanya kita harus bisa menguasai dalam hal keuangan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan suka hilang mata gitu ya. Memang jujur kita bekerja capek. Saya juga sebagai hamba Tuhan, jangan berpikir ibu-ibu ya santai pekerjaannya, enggak ya. Setiap hari perlawanan saya itu, saya dengan kuasa kegelapan. Bayangin loh, saya berdoa, setannya datang ke saya langsung. Ya enggak, hampir tiap hari kalau saya nggak berjaga, saya kena ibu-ibu. Itu 1, kedua belum lagi saya mendoakan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Saya bekerja sebagai hamba Tuhan, belum lagi saya cari jiwa ke sana kemari. Jadi saya bekerja ibu-ibu. Ibu-ibu juga bekerja di kantor, cuma bedanya ibu-ibu punya kantor, saya mah kantornya langsung di surga gitu ya, terkonek dengan surga ya enggak ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar untuk mengendalikan uang. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh uang. Kita butuh uang enggak? Butuh. Siapa yang enggak butuh? Saya hamba Tuhan bayar sekolah emangnya pakai daun belimbing, pakai daun jambu? Kagak, pakai uang ya enggak ya. Tapi kita belajar ibu-ibu untuk menguasai uang itu dengan baik. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh uang. Ya, kalau kita dikuasai uang, repot. Pernah kejadian ya, satu ibu minta doakan, tanahnya nggak laku-laku dijual, ya ibu-ibu. Itu saya doakan ya, tanahnya laku kejual. Itu berapa? Dia dapat banyak. Dia bilang begini, nanti kalau tanahnya kejual saya kasih ya buat
buat gereja itu setengah gitu ya. Boro-boro ibu-ibu, boro-boro yang boro-boro ngasih setengah. Kalau dia ngasih setengah dari dulu, ini H214 udah dibangun, udah dibeli dari zaman dulu ya kayak itu dulu sekali. Tahu apa yang terjadi? Hidupnya susah. Ada aja nanti 1 M keluar buat si ini anaknya yang ini yang itu. Pokoknya uang itu keluar semuanya dan akhirnya habis. Dia tidak menikmati apa-apa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan belajar untuk menguasai uang. Amin apa amin? Ya belajar ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kenapa kalau ibadah ayo kita mau bikin ini, saya mau ajar ibu-ibu mengatur keuangan dengan baik. Ya, siapa yang mau nyumbang dari kita untuk kita? Ya, ayo siapa? Ya. Kenapa? Saya mau ajarkan supaya ibu-ibu bisa pertama menguasai keuangan, kedua ibu-ibu mengalami terobosan dalam hidup. Ya, kalau kita begini nih, apa nih begini? Lihat gimana kamu akan mengalami terobosan, ya dalam hal keuangan. Saya kasihan kalau jadi anak Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya begitu aja, nggak ada perubahan dalam hidupnya. Ini pasti ada yang salah dalam hal keuanganmu. Kalau kemarin kan saya sudah bilang, kalau doa mau didengar, jaga perkataan, jaga hati, tetap berdoa gitu ya. Tapi kalau engkau tidak mengalami terobosan dalam hal keuangan, mungkin ada yang salah selama ini. Ya, selama engkau ikut Tuhan mungkin ada yang salah dalam hal keuangan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9 itu berbicara tentang keuangan yang baik, ibu-ibu. Keuangan yang baik itu yang bagaimana ketika kita mendapatkan berkat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, ibu-ibu. Ada 4 hal di dalam 2 Korintus itu diceritakan. Ketika kita dapat berkat, pertama pisahkan 10%. Ya. 10% itu adalah milik Tuhan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ketika kita bekerja, ya 10%-nya itu milik Tuhan. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus belajar mengembalikan yang namanya milik Tuhan. Kenapa? Karena ya Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan ketika kau mengembalikan, Tuhan akan buka tingkat-tingkat berkat dan Tuhan akan kembalikan kepada kita yang gak pernah kita pikirkan. Ya, rasanya gak mungkin, tetapi mungkin. Mungkin kita bilang Tuhan gak cukup kalau mengembalikan persepuluhan. Ya, gak cukup Tuhan. Kalau kamu lakukan dengan iman, kamu percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segalanya, bahkan Tuhan akan melebihkan di dalam hidupmu. Belajar ibu-ibu taat dalam hal keuangan. Kita kan enggak, ya disimpan, betul gak? Semua disimpan. Tapi kamu tahu gak, kirbatmu akan bocor. Perkara kecil aja bisa dana itu keluar besar. Satu ibu, dia kalau dapat duit disimpenin. Bagus gak sih? Bagus, simpen. Udah banyak, ibu-ibu tahu gak? Dana itu bisa hilang. Entah ketipu lah, entah sakit lah. Dana itu akhirnya keluar gitu loh. Dana itu akhirnya keluar, pokoknya keluar. Dan akhirnya dia gak punya apa-apa. Padahal dia simpen bertahun-tahun, simpen. Karena dia tidak mengembalikan milik Tuhan. Akhirnya kirbatnya bocor, sakitlah, ketipulah, ini rusak, itu rusak yang harus keluar Tuhan. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, ibu-ibu. Ya, ayo kita belajar, ya. Kita belajar mengembalikan milik Tuhan. Besar dan kecil itu kan tergantung. Waktu saya pelayanan di kantor, saya ditanya, saya paling sungkan ya kan, Bu, saya mau tanya dong, nanya apa perpuluhan tuh gimana? Saya cengir deh, atau dia nanya perpuluhan ya enggak ya? Waduh, saya jelasin perpuluhan itu 10% dari hasil yang kita dapatkan bawa ke dalam rumah Tuhan.
Saya bilang, jangan pernah berpikir kayak enakan pendeta dong. Pendeta nggak kerja tiap bulan dapat gaji dari kita. Jangan pernah berpikir seperti itu. Hamba Tuhan juga bekerja dan melayani. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia berhak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu, ibu-ibu. Ya, jangan nanti saya kasihan loh, kamu udah kerja keras, udah kumpul banyak, hilang duitmu habis, akhirnya kamu tidak menikmati hasil pekerjaan itu, hasil jerih payahmu kamu tidak nikmati. Yang nikmati siapa? Dokter, rumah sakit, gitu ya, penipu, yang rugi kita, betul nggak? Saya nggak mau seperti itu, makanya saya beritahu kepada ibu-ibu, belajar mengembalikan persepuluhan, belajar ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mengembalikan perpuluhan dan saya nggak pernah boleh dari saya jadi hamba Tuhan. Tiap ini saya pisahkan, saya kembalikan. Ya, kenapa? Karena saya juga mau mengalami terobosan dalam hidup, gitu loh ibu-ibu. Yang dalam hal keuangan terbukti anak saya kuliah, ada aja jalan waktu saya butuh Tuhan, saya butuh sekian buat bayar, ada. Kenapa? Karena kita taat melakukan apa yang harus kita kembalikan, yaitu 10%, ibu-ibu. Belajar untuk melakukan ini, ya amin ibu-ibu, ya belajar, ya enggak ya. Walaupun mungkin suamimu yang bekerja, ya suamimu lah yang mengembalikan itu. Ya, suamimu lah yang mengembalikan itu 10%. Kalau suami istri berdua bekerja, dua-duanya. Kenapa? Karena hasilnya kan beda-beda. Kita kalau mau diberkati, berkati double apa double? Double, ibu-ibu ya. Jadi kalau nanti kita tidak mengembalikan, ada aja kebocoran di mana. Makan sedikit masuk rumah sakit, akhirnya keluar duit kita banyak gitu loh. Ya, kita beli ini sedikit, kita ketipu, barang gak dapat, duit hilang. Ya, ada aja selalu, perhatikan dulu dengan baik ya. Mungkin selama ini kita salah dalam hal yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, benih itu ada untuk dimakan. Ya, jadi benih itu ada untuk dikembalikan, ada juga untuk dimakan, untuk kita. Jangan semua disimpan ibu-ibu ya. Ada juga, belilah makanan-makanan yang baik buat seluruh anggota keluarga kita ya. Ada ayam, ada ikan, ada daging. Saya tahu ibu-ibu kita semua ini menteri keuangan dan saya percaya semua ngatur dengan baik ya. Terus ada lagi apa? Benih untuk ditabur. Nah jangan lupa ini menabur ya ya. Selain perpuluhan ada lagi yang lain ya. Ibu-ibu kalau ikutin saya mungkin ibu-ibu bingung. Saya aja bingung ya. Kadang-kadang saya, Bu nyumbang ini dong. Ya aja, duitnya belum ada. Ya, tapi saya percaya, kenapa? Ketika saya berniat, Tuhan bukakan jalan buat saya. Ya nanti saya kasih yang enggak. Saya bilang pada Tuhan, ini saya udah janji tapi belum ada berkat. Ya udah entar. Begitu saya dapat berkat cepat-cepat saya bisa. Oh iya ini kemarin saya janji mau ngasih ini. Saya berikan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Lalu apalagi? Ada benih untuk ditabung. Nah ini ibu-ibu jadi 4 ya. Benih dikembalikan buat dimakan, ditabur dan ditabung. Jangan lupa, banyak wanita-wanita yang boros kalau ke mall, habis lah seisi mall diborong. Ini dibeli, itu dibeli, ini dibeli. Waduh, yang kaya repot. Apalagi bawa yang gesekan tuh, gesek gitu ya. Waduh, yang gaya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya kita belajar dalam hal keuangan supaya ibu-ibu mengalami terobosan dalam hidupmu dalam hal keuangan. Jangan nanti Tuhan begitu segitu ada tubuh udah beda sekarang ya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi supaya mengalami terobosan dalam hidupmu, percaya Tuhan sekali-kali tidak tinggalkan kita. Dia memberkati kita, gak usah takut apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Gak usah takut ibu-ibu ya. Mengembalikan milik Tuhan itu gak perlu takut. Tuhan sediakan buat kita, Tuhan adakan buat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini ya,
Yang ketiga ini, Ananias dan Safira ini berbohong ibu-ibu dan menyebabkan dia mengalami kematian. Benar-benar mati gitu loh. Kalau sekarang mungkin kita tidak akan mengalami yang namanya kematian seperti itu. Apanya yang mati? Ekonomi kita kah? Kesehatan kita kah? Terganggu dan lain sebagainya. Seperti tadi ibu satu itu, ya, dia janji dia tidak lakukan, akhirnya apa? Anaknya sakit, yang ini keluar duit sekian, keluar duit sekian, keluar duit sekian, akhirnya nggak punya apa-apa. Seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Ibu-ibu, dia berbohong kepada Tuhan. Saya mau bilang, kita ini hidup transparan loh di hadapan Tuhan. Gak bisa kita berbohong. Kalau iya ngomong ya, kalau enggak enggak gitu. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mazmur 105 ayat 119 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu yang harus kita pegang baik-baik, ya. Pegangan kita itu apa? Firman Tuhan, ibu-ibu. Ini penting buat kita. Ini penting. Walau kita baca 1000 kali kagak ngerti, baca aja. 1 kali firman ini akan berbicara di hati kita, di pikiran kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan kita. Jadi ibu-ibu, ketika kita ada dan tinggal dalam kebenaran firman, maka firman itu yang akan menuntut kita step demi step, langkah demi langkah, ibu-ibu, setahap, percayalah, ujungnya apa? Kebahagiaan kekal. Firman Allah tidak pernah menyesatkan hidup kita. Firman Allah tidak pernah membuat kita menderita dan susah. Firman Allah akan membuat kita menjadi manusia yang kuat di dalam Tuhan, menjadi manusia yang super sehingga bisa melewati segala perkara itu dengan baik adanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana, haleluya, Kau mengayor dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan
saudara dengar firman Tuhan. Sore hari ini mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini, supaya kau mengalami banyak perkara dari Tuhan, supaya kau mengalami banyak terobosan dari Tuhan, bahkan doa-doa dijawab oleh Tuhan adanya. Kalau mungkin selama ini belum terjadi, mungkin ada yang salah di dalam hidupmu, perbaiki saat sore hari ini supaya kau melihat bahwa Tuhan itu nyata atas dirimu. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Kata berarti lari hidup ini ku letakkan pada pesta Tuhan. Carilah padaku, jadilah padaku yang kau ingini. Silakan ibu-ibu berdoa. Apa yang menjadi pergumulanmu saat sore hari ini? Masih kurang di mana kau dengan Tuhan? Perbaiki saat ini. Saya merindukan setiap ibu-ibu mengalami terobosan dalam hal keuangan, kesehatan, rumah tangga, pergumulanmu. Haleluya, haleluya. Itu bisa terjadi ketika kau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kau lakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu terjadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya minta Ibu Asyu berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Yang begitu tegas Tuhan bagi kami ya Bapa. Berikan boleh bagi introspeksi diri kami masing-masing Tuhan. Agar kami tahu Tuhan firman-Mu Tuhan itu yang kami Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami kurang dan kami tidak mengerti kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Oleh karena itu kami bijaksana pada sore hari ini Tuhan. Firman-Mu begitu tegas dan mengingatkan kepada kami Tuhan. Bagaimana cara kami harus hidup di dalam Engkau ya Bapa. Hidup di dalam kebenaran ya Bapa. Hidup di dalam jalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, firman pada malam pada sore hari ini Tuhan boleh menjadi satu gambaran dalam hidup kami, boleh menjadi satu nasihat bagi hidup kami Bapa. Boleh menjadi untuk hidup kami Tuhan, untuk hidup kami lebih baik lagi dan lebih baik. Yes, haleluya. Jadikan kami seperti yang Tuhan dan Tuhan. Proses bagi kami
masing-masing Bapak. Supaya kami boleh belajar dan belajar lebih lagi sungguh-sungguh Pak. Untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, mengerti akan kebenaran jalan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati Tuhan, Yesus. Juga setiap kali yang melakukan ya Bapak, biarlah firman-Mu menjadi rema dan menjadi pegangan dalam hidup kami selanjutnya ya Bapak. Untuk kami boleh menjadi hari lebih baik Roh di hadapan-Mu. Untuk hidup kami menjadi hari lebih berkenan bagi kepada-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk pujilah nama-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Yesus dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Jangan lupa besok kita ibadah pagi jam 8 dan sore jam 9. Saya kembalikan pada Wayne. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang semakin mengingatkan kita untuk kita bisa menguasai diri dan mengendalikan uang. Jangan sampai kita cinta uang ya, yang terkasih ya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari saya minta Jimmy untuk doa persembahan. Saya minta tolong Bu Ai untuk bantu persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Haleluya Yesus. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai mencari imannya. Sebab Dia
ya, Tuhan Yesus membalas berkali ganda. Kita mengakhiri ibadah kita, mari bersama-sama kita naikkan pujian, nyanyian pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, haleluya Yesus. Nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari kita katakan lebih sungguh lagi. Nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian, nyanyian pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. I sing praises, I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. For Your name is great and worthy to be praised. For Your name is great and worthy to be praised. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Engkau melihat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sakit Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau sembuhkan kami berdarah Yesus yang suci. Karena kami percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami Tuhan. Mungkin kami ada yang mengalami pergumulan yang berat Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau bercampur tangan di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Karena hanya kepada-Mu kami memohon Tuhan. Hanya kepada-Mu kami meminta Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan kami akan keluar
Tuhan sebagai pemenang Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin negara kami Tuhan, dari tingkat RT sampai ke tingkat presiden Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, Engkau berkati Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi dalam menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan Yesus, berikan Bapak dan Ibu Gembala kami senantiasa kesehatan Tuhan. Engkau berkati juga kedua anaknya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, Engkau berkati para hamba-hamba-Mu yang ada di daerah Tuhan. Kau cukupkan kebutuhan hidup mereka Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, melalui para hamba-hamba-Mu yang di daerah Tuhan, lebih banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa kami Indonesia Tuhan, boleh menjadi bangsa yang menang Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, lindungi kami Tuhan, sertai kami di setiap langkah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, belakangan ini Tuhan, dunia tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Layakkan hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus atas setiap kami Tuhan. Karena tanpa Roh Tuhan, kami tidak akan mampu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau segalanya di hidup kami Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, Engkau berkati 12 mutiara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kami mohon, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa kerajaan dunia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau lindungi kami Tuhan, lindungi dan sertai kami di dalam perjalanan kami menuju ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan, dan kumpulkan kami esok pagi Tuhan untuk beribadah dan bersuka-cita bersama-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami pulang Tuhan, ada hidangan yang mau kami santap Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkati makanan kami, berkati minuman yang kami makan Tuhan, dan Engkau berkati tangan-tangan yang telah menyediakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Layakkan hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Ibu yang terkasih. Jangan pulang dulu ya, kita mau ada makanan yang mau disantap. Foto dulu.